Nama saya Belvaru Delasmi, absen 5. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang permasalahan belajar dan cara mengatasinya. Hadirin yang saya hormati, belajar sangatlah penting. Akan tetapi, seringkali kita menghadapi hambatan dalam belajar. Apalagi di keadaan pandemi ini, yang dimana pelajar harusnya belajar secara daring. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya belajar tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling memberikan dampak atau pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor itu meliputi intelijensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Pertama, intelijensi salah satunya berkaitan dengan kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru. Meskipun inteligensi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan seseorang, tetapi besar pengaruhnya terhadap kemauan belajar. Kedua, perhatian yang tidak fokus mengakibatkan proses belajar jadi terhambat. Tantangan bagi siswa adalah tetap memfokuskan perhatian, dan tantangan bagi pengajar adalah berusaha selalu menarik perhatian agar konsentrasi kita tetap fokus. Ketiga, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa akan dilakukan dengan perasaan senang, terbuka, dan terus-menerus. Hal itu berbeda dengan perhatian. Kalau perhatian, sifatnya sementara dan belum tentu diikuti perasaan senang, sedangkan minat akan dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesenangan. Misalnya, seorang anak yang mempunyai minat bermain sepak bola, dia akan dengan senang hati melakukan latihan atau bermain sepak bola tanpa merasa terbebani. Bahkan dia akan bersedia meluangkan seluruh waktunya untuk mempelajari, memahami, dan memperhatikan teknik bermain bola. Keempat, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Oleh karena itu, bakat akan mempengaruhi belajar jika bahan pelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan bakatnya. Hasil belajarnya pun akan lebih baik. Para guru sangat penting untuk mengetahui bakat siswanya sehingga dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan bakatnya. Kelima, motif atau motivasi erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Motif menjadi daya penggerak untuk berbuat sehingga tujuannya dapat tercapai. Keenam, kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang sehingga dia siap melaksanakan kecakapan baru. Misalnya tangan dengan jari-jari sudah siap untuk menulis, membuat prakarya, dan sebagainya. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Oleh karena itu, proses belajar pun dilakukan secara berjenjang dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Ketujuh, kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan itu timbul dari dalam diri seseorang. Kesiapan berkaitan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa keluh kesah yang dirasakan oleh pelajar, yakni tugas yang ngeribetin. Yang pelajar rasakan itu bukan tugas susah, tapi ngeribetin. Contoh, tugas ngeribetin itu tugas video. Kenapa ngeribetin? Karena membuat video 1-3 menit itu sudah sangat menyebalkan, karena mengupload tugas video itu termasuk beban hidup, apalagi videonya 5-10 menit. Itu satu. Dua, menonton video di Zoom. Hadir di Zoom itu sudah sulit karena kita harus menemukan tempat duduk yang nyaman, kalau enggak pantat sakit,
harus memakai seragamnya di mana sudah sangat sempit, harus punya kuota yang banyak. Intinya hadir di Zoom itu sulit. Nah, kesulitan itu ditambah dengan harus nonton video yang di-share di Zoom yang dimana videonya patah-patah, audionya juga hancur, kuota sekarat. Jadi kepada guru-guru yang terhormat, janganlah nyuruh kita nonton video di Zoom. Daripada nonton di Zoom, saya menyarankan pengajar membagikan tautan video yang ingin kita pelajari, nonton di classroom sehingga kita bisa nonton video pembelajaran dengan nyaman. Suara berisik yang mengganggu. Contoh kasus suara berisik yang mengganggu itu saat co-host yang tidak mute mikrofon membuat suara pengajar mantul, dan itu sangat mengganggu. Keheningan. Loh, kenapa pelajar terganggu sama keheningan? Malah bagus dong kalau hening, belajarnya lebih tenang. Bukan keheningan itu yang saya maksud. Keheningan itu yang saya maksud. Keheningan yang mengganggu saya adalah keheningan yang menyebabkan kecanggungan. Contoh kasus. Anak-anak, apakah kalian tahu berapa kali komodo melahirkan? Nak, kok gak jawab? Waduh, canggung nih. Nah, keinginan itu yang mengganggu, bukan cuma guru yang canggung, tapi kita juga. Jadi kepada teman-teman pelajar, marilah kita lebih aktif menjawab pertanyaan guru. Selain permasalahan belajar yang saya jelasin tadi, ada beberapa rintangan yang mungkin dihadapi pembelajar, yakni tidak merasakan adanya manfaat pribadi, takut gagal, atau terkena aib sosial, tidak tertarik dengan topik pelajaran, dipaksa hadir, punya masalah pribadi, merasa, wah ini mah gue udah tahu, dan merasa sangat bosan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.